Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Peson, SPKJ, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. RSJ Provinsi Kalimantan Barat telah memulai pembangunan zona integritas sejak tahun 2021. Tidak akan menerima pemberian apapun. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di RSJ Provinsi Kalimantan Barat, kami telah melakukan pertama pencanangan zona integritas pada tahun 2021, kemudian penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai rumah sakit jiwa, dan pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Terdapat 6 area perubahan pada pembangunan zona integritas, yaitu area 1 manajemen perubahan, area 2 penataan tata laksana, area 3 penataan manajemen SDM, area 4 penguatan akuntabilitas kinerja, area 5 penguatan pengawasan, dan area 6 peningkatan kualitas pelayanan. Pada area 1 yaitu manajemen perubahan. Pertama, kami membentuk tim kerja yang efektif. Yang kedua, menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan zona integritas. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas. Ini dilakukan secara berkala dalam rangka untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan dampak yang dihasilkan. Demikian juga hambatan-hambatan atau permasalahan yang menghambat untuk tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Yang kelima, menunjuk agen perubahan sebagai role model, dan juga yang keenam, pimpinan sebagai role model dalam pertama sebagai role model dalam pola pikir yang adaptif, inovatif, profesional, dan berintegritas. Yang kedua, membangun budaya kerja, yaitu menumbuhkan nilai-nilai yang baik dan mampu membantu untuk merubah kebiasaan yang kurang baik yang sudah menjadi kebiasaan pegawai di lingkungan kerja rumah sakit jiwa. Dampak dari manajemen perubahan pada area 1 adalah terjadinya peningkatan disiplin pegawai. Kedua, terjadinya peningkatan kinerja pegawai. Yang ketiga, terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dan adanya suatu kerjasama yang baik di antara petugas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai role model pimpinan, yaitu saya sebagai direktur, harus mempunyai kemampuan dan kemauan dalam membangun komitmen dan mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan. Hal-hal yang telah saya lakukan yaitu adanya apel pagi yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan pegawai untuk hadir pagi. Kedua, memberikan informasi tentang keluhan pasien, kondisi, sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian, pelayanan yang prima, dan disiplin seluruh pegawai, dan peningkatan kinerja.
Kemudian juga memberikan semangat untuk melayani dan membangun budaya kerja, yaitu menumbuhkan nilai-nilai yang baik dan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan pegawai. Saya juga melakukan rapat rutin setiap minggu dan rapat-rapat koordinasi lainnya, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian juga untuk memecahkan permasalahan atau hambatan-hambatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan juga menumbuhkan suatu kemampuan untuk berinovasi dari pegawai maupun pejabat-pejabat struktural dalam meningkatkan pelayanan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya juga melakukan sidak sewaktu-waktu pada pejabat untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan yang telah dilaksanakannya, apakah pekerjaan itu telah dilaksanakan dengan baik atau terkendala. Kemudian juga saya sidak ke bangsal rawat inap untuk memastikan pelayanan yang diterima dan untuk mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan, dan juga apakah petugas telah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Juga melakukan sidak ke instalasi-instalasi baik poliklinik, IGD, farmasi, dan lain-lain untuk memastikan bahwa pelayanan berlangsung dengan baik dan pegawai mematuhi SOP yang telah dibuat. Pada area 2 yaitu penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, biaya, waktu, serta efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja, sehingga menjadi efektif, efisien, terukur dalam pelaksanaan tugas organisasi. Pada penataan tata laksana, kita telah membuat SOP, kegiatan utama dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit jiwa juga melakukan digitalisasi tata kelola, yaitu berupa penggunaan teknologi informasi. Juga membuat kotak saran untuk perbaikan pelayanan, kemudian juga survei indeks kepuasan masyarakat, dan membuat aplikasi antrian pelayanan berupa antrian pasien, rawat jalan, dan juga antrian untuk membuat surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa juga mempunyai aplikasi SIMRS, yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit. Kemudian juga dalam rangka untuk keterbukaan informasi dan penyampaian pelayanan, program dan kegiatan kepada masyarakat, yaitu melalui website, aplikasi PPID, kemudian juga melalui media sosial yaitu Facebook, kemudian Instagram, YouTube, dan Twitter. Area 3 yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif. Rumah sakit jiwa telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian penetapan kinerja individu dan penegakan disiplin pegawai, serta penegakan kode etik pegawai.
Rumah Sakit Jiwa juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dengan mengusulkan suatu promosi jabatan dan juga kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, simposium, dan lain-lain. Rumah Sakit Jiwa juga melakukan rolling internal, yaitu menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Area keempat yaitu penguatan akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pada area 4 ini, dalam perencanaan, kegiatan dan anggaran, pimpinan atau direktur proaktif dalam pelaksanaan. Perencanaan ini tentulah merujuk pada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi gubernur. Perencanaan juga memperhatikan rencana strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan peta proses bisnis, menerapkan manajemen risiko, serta menentukan prioritas kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan. Rumah Sakit Jiwa juga telah membuat perjanjian kinerja secara berjenjang dari pimpinan sampai kepada staf fungsional, kemudian juga telah membuat cascading kinerja, kemudian juga melakukan evaluasi secara berkala akib, sehingga perencanaan, kemudian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dapat bermanfaat untuk masyarakat, untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan juga anggaran dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Area 5 yaitu penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, untuk mewujudkan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif. Untuk area 5, Rumah Sakit Jiwa telah melakukan pertama, pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, baik melalui surat edaran maupun melalui apel pagi. Yang kedua, Rumah Sakit Jiwa melakukan public campaign untuk anti korupsi dan anti gratifikasi melalui stiker, banner, spanduk, dan juga melalui media sosial dan juga website. Rumah Sakit Jiwa juga telah membuka layanan whistleblowing system melalui website, dan Rumah Sakit Jiwa juga telah membuat layanan pengaduan baik melalui call center maupun ruang pengaduan yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga melaksanakan suatu sistem pengawasan internal atau SPIP, di mana pengendalian terhadap semua kegiatan mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai kepada output maupun outcome, sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik. Rumah Sakit Jiwa juga mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk melaporkan LHKPN dan LHK ASN, di mana pegawai Rumah Sakit Jiwa telah melaporkan 100%. Rumah Sakit Jiwa juga telah memasang CCTV di beberapa tempat, yaitu di pelayanan dan juga di kantor utama, dengan tujuan untuk mengawasi supaya pelayanan dapat berlangsung dengan baik dan pegawai, terutama pejabat struktural, dapat meningkatkan disiplin dengan adanya pemantauan langsung oleh pimpinan. Kemudian juga Rumah Sakit Jiwa telah membuat suatu SOP penanganan, pelaporan,
yaitu suatu benturan kepentingan sehingga hal-hal yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan baik. Area keenam yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Rumah sakit jiwa telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan sehingga pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit jiwa adalah pelayanan yang prima dan ramah. Kita telah melakukan berbagai inovasi-inovasi sehingga pelayanan dapat diterima dengan baik oleh warga di sekitar Kota Singkawang maupun warga atau masyarakat yang jauh dari jangkauan langsung rumah sakit jiwa berupa inovasi-inovasi yang menggunakan teknologi informasi. Inovasi yang pertama yaitu telemedicine, di mana pasien yang tidak datang ke rumah sakit jiwa secara langsung yang diwakili oleh anggota keluarga atau oleh orang lain dapat berkomunikasi langsung dengan dokter melalui video call, di mana pasien atau keluarga yang di rumah dapat berkomunikasi langsung dengan dokter melalui video call sehingga dokter bisa mewawancarai, bisa menanyakan keluhan-keluhan, bisa menanyakan kemajuan-kemajuan dan juga efek samping obat atau kepatuhan minum obat atau dukungan keluarga dan lain-lain. Jadi suatu inovasi di mana masyarakat walaupun tidak hadir karena jarak yang jauh, karena biaya, karena cuaca dan lain-lain, dapat berkomunikasi langsung dengan psikiater rumah sakit jiwa sehingga pelayanan bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak sampai terjadi kesalahan-kesalahan ataupun suatu ketidakpuasan dari masyarakat penerima layanan. Inovasi kedua adalah adanya kerjasama antara rumah sakit jiwa dengan Dinas Sosial 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Tujuannya adalah untuk pembiayaan pasien-pasien miskin dan telantar yang tidak punya keluarga atau diabaikan sama keluarga, sehingga mereka dapat tetap bisa diobati dengan bantuan penyediaan data kependudukan dan juga melalui kelengkapan dokumen untuk BPJS. Dengan demikian, pasien-pasien terlantar dan miskin dapat dilayani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan baik. Inovasi yang ketiga adalah telehealth, yaitu suatu inovasi melalui video call, di mana pasien atau keluarga pasien bisa menghubungi rumah sakit atau personel rumah sakit jiwa yang terdiri dari dokter psikiater, dokter spesialis saraf, nutrisionis, perawat, dan psikolog serta PKRS. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan masalah pasien, perkembangannya, dan lain-lain bisa ditanyakan langsung melalui video call yang promosinya kita melalui banner dan leaflet yang kita letakkan di poliklinik sehingga mereka bisa mengetahuinya pada saat mereka rawat jalan atau rawat inap. Inovasi yang keempat adalah kita membuat grup WA antara rumah sakit jiwa yang terdiri dari dokter-dokter spesialis kedokteran jiwa dengan dokter umum yang ada di seluruh puskesmas Provinsi Kalimantan Barat, di mana tiap puskesmas diwakili oleh satu dokter umum. Dengan demikian, kita memberi kesempatan untuk mereka kapanpun bisa berkonsultasi tentang pengobatan pasien, tentang obat-obat yang diberikan, tentang efek samping obat, tentang
hal-hal yang menjadi kesulitan bagi mereka, sehingga kita harapkan Kalimantan Barat bisa bebas pasung, karena Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat turut aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada dokter-dokter di puskesmas seluruh Kalimantan Barat. Inovasi yang kelima yaitu Rumah Sakit Tanpa Batas atau kita singkat dengan Perumnas, di mana pasien-pasien yang sudah layak pulang, yang dipulangkan oleh rumah sakit jiwa atau yang dijemput oleh dinas sosial, setelah di rumah mereka akan dipantau oleh rumah sakit jiwa dengan melalui video call, di mana pasien atau keluarga atau perangkat desa atau pendidik atau guru atau yang lain-lainnya bisa menghubungi rumah sakit yang berkaitan dengan penanganan pasien gangguan jiwa yang sudah diobati. Bisa juga dari puskesmas turut berperan dalam perawatan, pemantauan, minum obat, dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberlangsungan terapi dari pasien jiwa yang telah dipulangkan. Inovasi yang keenam adalah pemberdayaan pasien, di mana pasien-pasien yang sudah tenang diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti bertani, bercocok tanam, memelihara ayam, memelihara ikan, kemudian dipekerjakan sebagai petugas kebersihan pengelolaan sampah, sebagai petugas pengolahan air minum, dan lain-lain, sehingga mereka bisa berdaya guna dan bisa kembali ke masyarakat untuk bisa bekerja kembali, sehingga semangat untuk sembuh tetap bisa terpelihara.